Hai teman-teman, berjumpa lagi dengan saya IRT Maya. Di video saya kali ini saya akan membahas tentang rahasia dibalik suksesnya hamil saya. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa ya teman-teman untuk tekan tombol like, komen, dan subscribe-nya untuk mendukung channel saya ini. Dan apabila sangat bermanfaat, bisa juga untuk di-share ke teman-teman yang lain ya. Di sini mengapa saya membuat vlog tentang rahasia dibalik suksesnya hamil saya, karena sudah ada beberapa teman ataupun orang yang telah inbox ataupun bertanya ke saya apa sih rahasia dibalik suksesnya hamil ini. Jadi di vlog ini akan saya bahas tuntas dan akan saya jawab semua pertanyaan-pertanyaan yang teman-teman ajukan. Dan apabila ada pertanyaan-pertanyaan lagi, bisa langsung teman-teman komentar di video ini ya teman-teman. Untuk pertanyaan pertama, sudah berapa lama kakak menikah, katanya kan. Jadi saya menikah sudah 1 tahun yang lalu, tepatnya tanggal 14 Mei 2019 saya menikah ya teman-teman. Dan di dalam 1 tahun pernikahan kami juga belum dikaruniai buah hati ya teman-teman. Dan di sini kami, maksudnya saya dan suami sangat berharap sekali untuk dikaruniai momongan. Akan tetapi Tuhan belum berkehendak atau Tuhan belum mengizinkan, jadi ya belum dikasih sama Tuhan untuk 1 tahun pernikahan ini. Untuk pertanyaan kedua, usaha apa yang telah kakak lalui selama 1 tahun pernikahan? Saya pernah nanya ke kawan yang sukses hamil tentang tips-tips yang telah dia lewati. Di situ dia menyarankan ke saya untuk minum Evere dan Volapid kalau tidak salah kemarin. Ya itu dia pernah menyarankan saya untuk minum itu. Terus saya juga ikuti langkah, maksudnya saran dari dia untuk minum Evere dan Volapid. Saya pernah beli dan minum dan konsumsi maksudnya, tapi karena Tuhan belum berkehendak, jadi itu masih gagal ya teman-teman. Untuk usaha yang kedua, yaitu saya juga pernah langsung ke tukang urut peranakan 5 bulan setelah menikah, kalau tidak salah 5 bulan setelah menikah saya pernah ke tukang urut. Dan di situ tukang urut peranakan bilang kalau rahim saya bagus. Setelah dirabanya dia bilang rahim saya bagus. Kemudian 6 bulan pernikahan saya juga pernah mengunjungi Dokter Agus, langsung ke kliniknya. Di situ saya USG. Untuk hasil USG-nya masalah rahim saya baik. Terus Dokter Agus hanya bilang kalau saya hanya sedikit stres ya teman-teman. Dia bilang saya hanya sedikit stres, jadi untuk masalah stres saya maklumi karena awal pernikahan kita memang banyak stresnya. Jadi dari Dokter Agus saya diberi buku ini ya teman-teman. Di sini ada hasil USG-nya, ada hasil USG rahim saya. Dan di sini untuk rahim saya baik-baik saja ya teman-teman. Di sini rahim saya baik-baik saja. Dan Dokter Agus juga menyarankan untuk kembali lagi ke dia 3 bulan kemudian. Akan tetapi untuk tanggal datang bulannya dicatat, setiap datang bulan harus dicatat di sini ya teman-teman. Jadi itu saran dari Dokter Agus. Dia nyuruh saya kembali lagi ke dia untuk melakukan program. Jadi sekitar bulan 12 saya berkunjung ke dia, pertama kali berkunjung bulan 12. Jadi dia nyuruh saya kembali lagi ke dia sekitar bulan 3 akhir bulan 3, selesai datang bulan dia nyuruh saya kembali lagi ke dia ya teman-teman.
Jadi ini hasil USG untuk rahim saya dari Dokter Agus. Maksudnya Dokter Agus di Ketapang ya teman-teman. Jadi karena pandemi melanda dunia dan melanda negara kita juga, untuk program hamilnya dan niat untuk programnya kemudian batal ya teman-teman, batal total. Jadi saya tidak berkunjung kembali ke Dokter Agusnya. Jadi saya tidak berkunjung kembali, dan untuk programnya saya batal ya teman-teman. Jadi saya tidak ada berkunjung ke Dokter Agus kembali. Untuk pertanyaan ketiga, suplemen apa saja yang pernah kakak konsumsi? Maksudnya yang membuat kakak hamil, kakak makan apa kan? Itu pertanyaan mereka. Nah untuk pertanyaan ini, di awal bulan Mei tergeraklah hati saya untuk inbox kawan saya ya teman-teman. Ini kawan saya dia sudah berhasil, maksudnya sudah berhasil hamil. Jadi saya nanya sama dia, makan apa kan, bisa hamil, terus pokoknya banyaklah pertanyaan saya ke dia. Jadi dia bilang dia tidak mengikuti program, dia hanya mengkonsumsi ini ya teman-teman, dia hanya mengkonsumsi Zuriat ini. Jadi untuk Zuriat ini serbuknya ya teman-teman, ini serbuknya. Di sini saya memesan ini di Lazada karena di situ saya dapat harga murah di Lazada. Makanya saya memesan kapsul Zuriat ini di Lazada dengan harga 61.000, sangat murah ya teman-teman. Untuk khasiat dari Zuriat kapsul ini menyuburkan sperma pria dan ovum wanita, mengentalkan sperma pria, menguatkan dinding rahim, atau sangat baik untuk wanita yang pernah keguguran dan mandul, mengobati penyakit kelamin, keputihan, kista, miom, haid tidak teratur atau tidak lancar, darah tinggi, jantung dan saraf, mengatasi impotensi dan menjaga keharmonisan suami istri, mengaktifkan sel darah baru, terus menyehatkan peredaran darah, melindungi saraf dari lemak berlebih, glukosa, garam dan asid, anti kanker, anti mikroba, antioksidan, menstabilkan lemak kolesterol darah, terus jadi menyembuhkan stroke, diabetes dan kanker, dan mengatasi kelelahan dan keletihan. Jadi untuk Zuriat ini tidak hanya saya yang minum ya teman-teman. Di sini saya juga kasih ke suami saya juga yang minum. Jadi untuk kegunaannya ini sangat banyak ya teman-teman. Jadi saya mengkonsumsi ini. Jadi inilah rahasia saya di balik suksesnya saya hamil, buah Zuriat ini. Maksudnya kapsul Zuriat kapsul. Ini serbuknya ya teman-teman. Untuk aturan pakainya, di sini ada di kotaknya sudah ada tertera aturan pakainya buah Zuriat ini. 3 kali sampai 2 sampai 3 kapsul per hari, dan untuk saya minum hanya 2 kali ya, 2 kali sehari 2 kapsul. Jadi dalam satu hari 2 kali minum, cuman dalam 1 kali minum itu ada 2 kapsul. Jadi setiap kali saya minum, suami juga saya kasih minum ya teman-teman. Jadi tidak hanya saya yang minum. Jadi itu. Untuk pertanyaan selanjutnya, kapan kakak konsumsi buah Zuriat dan sampai kakak telat datang bulan ataupun positif hamil ya? Untuk pertanyaan itu baiklah akan saya jawab. Tanggal 28 Mei 2020 suami saya selesai login site-nya. Maksudnya dia selesai kerjanya di perusahaan dan kembali ad
home ya teman-teman, bukan selesai kerja ataupun bukan selesai langsung dia berhenti kerja ya teman-teman, dia beralih ke at home. Jadi tanggal 28 Mei suami saya kembali at home ke rumah selama 1 bulan ya teman-teman. Dia at home dan tidak kemana-mana, hanya di rumah saja. Ini karena pandemi, jadi tidak kemana-mana. Kemudian tanggal 1 Juni 2020 saya kemudian pesan buah zuriat. Bukan pesan buah zuriat, maksudnya pesan ini ya teman-teman. Tanggal 1 Juni saya pesan. Kemudian setelah satu minggu kemudian, dari tanggal 1 dan kemudian tanggal 9 Juni pesanan saya datang, dan tanggal 1 Juni dan saya itu datang bulannya atau mens saya tanggal 1 Juni ya teman-teman. Dan tanggal 1 Juni juga saya pesan buah zuriat. Kemudian tanggal 9-nya pesanan saya datang, dan setelah dari tanggal 9-nya saya dan suami kemudian langsung fokus untuk konsumsi buah zuriat ini ya teman-teman. Jadi tidak saya tunda-tunda lagi. Pas masa suburnya mendekati masa subur, saya langsung konsumsi ini buah zuriat ini ya teman-teman. Jadi setiap kali saya minum, pagi dan malam hari saya minumnya. Pagi setelah makan pagi saya minumnya 2 kapsul, dan suami juga saya kasih 2 kapsul. Saya kasih minum ini buah zuriat ini, dan malam sebelum mau tidur kita juga minum, sama-sama juga minum ini buah ini ya teman-teman. Jadi tidak hanya saya, dia juga saya kasih untuk minumnya. Jadi untuk itu selain saya mengkonsumsi kapsul zuriat ini, saya juga mengkonsumsi toge ya teman. Itu sangat bagus juga untuk toge sangat bagus juga untuk menyuburkan kandungan. Jadi saya sama suami sering makan toge juga. Untuk pertanyaan selanjutnya, kapan kakak mulai test pack? Nah, saya mulai test pack sebelum telat haid ya teman-teman. Tanggal 28 Mei saya sudah mulai test pack. Mengapa pertanyaan tuh ada lagi pertanyaannya. Mengapa kakak terlalu dini melakukan test packnya? Karena awalnya saya cuma iseng kan. Karena masih ada satu ini lebih. Jadi saya cuma iseng kan. Padahal itu siang sekitar jam berapa ya, jam 11-an gitu. Saya coba test pack. Untuk hasilnya sudah itu ya teman-teman. Untuk hasilnya sudah ada, tapi hasilnya sudah ada, cuman masih buram, masih samar-samar. Untuk hasilnya masih samar-samar karena belum telat ya, karena masih baru, jadi masih samar. Terus karena saya mengetahui, dan ini pun langsung saya kasih tahu ke suami ya teman-teman. Ini langsung saya kasih tahu suami kalau hasilnya sudah samar. Jadi besoknya lagi saya ulangi lagi pagi-pagi, dan hasilnya juga masih ada samar, cuman agak jelas ya teman-teman, agak jelas. Dan saya coba lagi untuk besoknya, saya coba yang kayak gini, yang maksudnya test pack yang ini, yang beda lagi, ini yang harga 14.000, dan hasilnya sudah ke ini ya teman-teman, hasilnya sudah mulai. Dan kemudian pokoknya setiap hari dan sampai sebanyak ini. Sampai sebanyak ini, dan hasilnya positif. Untuk hasilnya sudah positif ya teman-teman. Dan sampailah pada ke 1 minggu telat haid. Nah, untuk 1 minggu telat haid
Untuk 1 minggu telat haid ini ya teman-teman, untuk 1 minggu telat haid saya sudah mendapatkan hasil tes pack yang benar-benar nyata. Ini benar-benar nyata yang ini ya teman-teman. Ini benar-benar nyata yang ini. Ini benar-benar nyata. Ini untuk hasil yang 1 minggu. Dan setelah saya benar-benar yakin kalau saya hamil, kemudian dan karena saya sudah benar-benar yakin kalau saya sudah hamil ya teman-teman, saya pun langsung cus ke bidan dan periksa langsung ke dia. Kemudian dia bilang kalau umurnya sudah 4 minggu berapa hari ya? 4 minggu 5 hari, 4 minggu 5 hari. Jadi saya periksa ke bidan, umur kandungan saya sudah 4 minggu 5 hari. Saya juga disarankan untuk USG, tapi nanti setelah umur kandungan saya 8 minggu ya teman-teman. Jadi doakan supaya saya dan janin saya baik-baik saja. Untuk umur kehamilan saya sekarang sudah 6 minggu 6 hari ya teman-teman. Jadi 1 hari lagi 7 minggu. Jadi minta doa baiknya ya teman-teman untuk kandungan saya sampai persalinan nanti. Dan saya juga tidak lupa untuk mendoakan teman-teman yang sekarang lagi berusaha mendapatkan omongan dan berusaha mendapatkan garis 2, semoga disegerakan. Jadi saran saya untuk teman-teman semua untuk selalu berusaha dan berdoa, terus jaga kesehatan, makanan yang sehat, pokoknya jangan lupa untuk makan toge dan minum suplemen ini ya teman-teman. Jangan lupa untuk beli suplemen ini. Ini saya tidak endorse, saya hanya menyarankan bagi teman-teman yang benar berniat untuk mempunyai momongan boleh mengkonsumsi ini ya teman-teman. Jadi istirahat yang cukup dan tidak boleh stres ya teman-teman, tidak boleh stres karena stres membuat kita susah hamil juga ya teman-teman. Ini karena saya disarankan oleh dokter juga yang kemarin. Jadi hanya itu ya teman-teman, saran saya untuk teman-teman yang benar-benar ingin mendapatkan garis 2. Jadi itu hanya itu ya teman-teman. Jadi hanya ini yang bisa saya sampaikan. Sampai jumpa di video-video saya. Barangkali ada kata-kata saya yang kurang ataupun yang tidak berkenan di hati teman-teman, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Dadah, sampai jumpa.